ke atas. Dan saya pasrahkan ke Pananang ya, namanya Pananang, ya, juru pelihara, koordinator juru pelihara Gunung Padang. Silakan untuk terima kasih. Mari kita mulai semuanya. Mungkin volume saya agak diperbesar ya, biar agak di itu apa toanya di atas baru tadi di bawah. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di teras ke-1 Gunung Padang. Kenapa teras ke-1? Karena semuanya ada 5 teras atau 5 step. Di atas masih ada 4 tingkat lagi. Tapi sebetulnya udah sampai, cuman nanti bisa ke samping kanan atau ke kiri untuk melalui jalur yang berikutnya. Perkenalkan nama saya Pananang. Tugas saya di sini sebagai juru pelihara. Di samping itu saya dapat tugas dari Pemda Cianjur, dari Kementerian Jakarta sebagai guide di sini. Terutama informasi tentang kronologis terbentuknya Gunung Padang ini, Pak. Mungkin saya percaya Bapak Ibu sudah baca, pandai membaca di media cetak maupun elektronik, tapi ternyata itu banyak yang tidak searah dengan sumber inti di sini. Karena bertanya tidak ke berbagai sumber, hanya ke salah satu sumber. Akhirnya di situ ada yang tidak searah, tidak benar, bukan tidak benar, kurang gitu ya. Mungkin bukan saya benar, nah kita sama-sama belajar, tapi yang saya kaji, saya pahami sumber ini berdasarkan tim peneliti, kemudian dikaitkan dengan cerita masyarakat dulu sebagai warga Gunung Padang. Apa sih sebenarnya Gunung Padang ini dan apa fungsinya? Dan kemudian ini tersusun seperti apa? Mungkin di media kan ada punden berundak, ada piramida, ada candi. Ini sebenarnya punden berundak, bukan piramida atau candi. Itu yang saya ketahui berdasarkan arkeolog dan geologi. Nah, untuk menghematnya waktu mungkin saya ceritakan kronologis terbentuk Gunung Padang. Situs Gunung Padang pertama tercatat di buku sejarah yaitu pada tahun 1914. Siapa pencatatnya? Enjek Krum, orang Belanda, ketika menjajah Nusantara ini. Saya bilang tidak Indonesia, karena dulu itu Nusantara bukan Indonesia. Nah, waktu itu 350 tahun menjajah. Nah, Enjek Krum melintas ke Bukit Gunung Padang. Beliau mencatat tentang nilai sejarah Gunung Padang. Tapi waktu itu ini masih hutan belantara. Kemudian di era 1979, situs Gunung Padang ini ditemukan lagi oleh masyarakat, bukan ditemukan sebetulnya, dilaporkan ke pemerintah. Karena jauh ke belakang sebelum Enjek Krum mencatat tentang Gunung Padang, saya punya data dari orang tua dulu sekitar 1763 Gunung Padang ini bukan ditemukan, tapi sudah digunakan Bapak-bapak. Nah, untuk apa? Untuk spiritual. Ini fungsinya. Nah, untuk ibadah lah dulu itulah fungsinya untuk ibadah. Tapi di era 1979 situs ini sama tokoh termasuk kakek saya sendiri membuka bukit ini untuk bercocok tanam. Ini pernah tanamin padi, jagung, palawija. Karena awalnya dulu ini kan ketutup tanah, Pak. Kemudian ketika mencangkuh dikejutkan dengan menemukan balokan-balokan batu yang berserakan ini. Awalnya batu yang muncul atau kelihatan hanya batu yang berdiri. Itu pun batu yang paling tinggi seperti ini. Yang tinggi aja, hanya beberapa senti kelihatan. Dikiranya makam keramat. Udah banyak yang datang, jarah, ada yang spiritual mendoakan leluhur. Ketika 1979 bukit ini dibuka, ternyata bukan hanya batu yang kelihatan itu, banyak berserakan batu-batu seperti ini. Nah, setelah itu 1979 Gunung Padang dilaporkan ke kemana? Ke Pemda Cianjur, sampai ke arkeolog Jakarta yaitu ke Arkenas. Arkenas itu adalah ilmu di bidang kepurba kalaan. Berdasarkan laporan tersebut dari Jakarta ada tim khusus waktu itu. Awalnya hanya pemotretan, pengambilan batu, sampel maksud saya. Kemudian hasil analisis di lab ternyata batu Gunung Padang menarik, unik, beda dengan gunung-gunung yang lain, dengan sungai-sungai yang lain. Dari bentuknya, dari ukurannya, coraknya, bahkan jenisnya juga beda. Nah, hasil dari tim peneliti bahwa semua batu Gunung Padang dikategorikan sebagai jenis batu andesit. Itu menurut arkeologi. Andesit itu adalah jenis batu yang banyak mengandung kadar besi. Bahkan kemarin dipadukan dengan geologi ilmu kebumian, ada tambahan dari andesit yaitu andesit piroksin. Jenis batu yang banyak mengandung kadar besi yang sangat tinggi, Bapak. Makanya kalau batu ini
pakai jari juga. Kalau ada di bawahnya ada rongga itu kayak besi. Apalagi yang batu musik di sana. Itu ada 2 batu musik purba. Nah itu pakai jari juga, tring teng teng, nadanya variatif. Nah itu karena itu sebagai jenis alat musik purba. Nah itu. Nah kemudian akhir tahun 82 ini dibuka oleh tim arkeologi Sayang Gunung Galunggung Tasikmalaya. Bapak udah ada yang ingat, meletus pemugaran awal. Tim arkeolog terganggu oleh abu sehingga dipulangkan ke Jakarta. Kemudian baru penelitian kedua 1985 menyelesaikan yang tertunda tadi. Kemudian akhirnya semuanya ada 5 teras atau 5 tingkat 1 sampai 5. Karena ada 5 tingkat, oleh arkeologi dinamakan punden berundak Gunung Padang. Lantas apa definisi dari punden berundak itu? Artinya adalah tempat yang bertingkat-tingkat atau bertahap-tahap atau step by step. Itulah pengertian daripada punden berundak. Setelah itu sayang, penelitian ini tidak lanjut Pak, tertidur, kata bahasa sekarang itu molor, terlupakan. Baru 2012 kemarin ada tim khusus presiden yang dipimpin oleh Pak Andi Arief dalam tema penanggulangan bencana katastrofi purba. Riset di sini yaitu berbagai metode Pak. Ada geoladar, geodesik, tomografi seismik ya, 3D scanning laser. Kemudian di teras 3 dibor sampai kedalaman 26 meter dari permukaan maksud saya. Ternyata di bawah ini sedalam 26 meter batu masih tersisa. Itu udah ilmiah. Kemudian dari batu ke batu yang 26 meter tadi ke bawah itu diisi oleh tanah yang sudah mengeras, seperti pasir yang sudah mengeras. Ibarat bata ya, ada semen, ada bata seperti itu. Nah itu dari tanah yang mengeras tersebut dapatlah di situ apa istilahnya carbon dating sample atau contoh zat arang di kedalaman 20 meter tadi. Itu dapat diketahui usianya. Berapa usianya? Yaitu 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya sangat tua. Dan sumber itu siapa yang membawa? Dr. Anang Bahtia dan Dali Hilman, ahli ITB dan ahli pertambangan. Sumbernya datanya dari mana? Dari Miami, Florida. Itu Amerika. Yaitu 5.000 tahun sebelum Masehi. Yang membingungkan tim peneliti, yang teras 5 dibor juga itu hanya 15 meter, tapi mengejutkan. Itu hanya 15 meter tapi usianya lebih tua Pak. Itu 11.800 tahun sebelum Masehi. Kenapa membingungkan mereka? Karena metode geologi kebumian yang 26 atau lebih tua Pak. Kenapa yang 15 meter lebih dangkal kok lebih tua? Nah di sini ada yang menarik di sini. Mereka bingung. Kalau saya sebagai penjaga di sini saya tidak bingung. Kenapa? Saya tahu istilah nama-nama tiap teras Pak. Ada pembuka lawang, awal masuk. Dulu ada 2 batu berdiri. Ada Bukit Masjid tuh, yang bukit kayak kubah itu namanya Bukit Masjid. Yang ketiga itu ada orang yang di tengah itu mahkota dunia namanya. Yang keempat itu ada batu pengujian, istilahnya batu balung Pak, istilah zaman dulunya. Kemudian yang kelima ada Singgasana Raja dan tempat duduk Sunan Ibu Sunan Rama. Nah kenapa saya tidak bingung? Nah karena di situ ada tempat duduk Sunan Ibu Sunan Rama. Apa arti dari Sunan itu? Menurut tokoh dulu, Sunan itu singkatan daripada Sesunan. Jadi Sunan Ibu Sunan Rama itu artinya Sesunan Ibu Bapak. Nah, artinya kalau Sesunan Ibu Bapak dari kita, ibu bapak kita, kakek nenek, uyut, bawa sampai katakanlah Kang Adam dan Siti. Bahwa itu orang kayak sejarah Pak. Nah ini, nah itu tentang Gunung Padang. Kemudian mungkin secara ilmiahnya bahwa Gunung Padang ini bentuknya punden berundak, itu yang saya ketahui. Nah mungkin ada pertanyaan untuk saya tutup. Sebetulnya masih banyak Pak, tapi itulah mungkin sepintas. Nanti sambil jalan saya jelaskan di sana ada batu musik purba, ada ukiran kujang di batu, ada batu kursi di teras 3. Waktu itu Pak SBY juga duduk di batu kursi karena itu sebagai simbol tempat raja dulu ya, tempat duduk ya. Kemudian ada batu pengujian dan tempat duduk Sunan Ibu Rama. Nah mungkin untuk menghematnya waktu, Bapak Ibu semua masih jauh perjalanan, nanti kita bisa melalui jalur sampai ke teras 5. Untuk formalnya mungkin pemaparan dari saya sebetulnya masih banyak tentang yang berhubungan dengan mistis, dengan apa sih namanya, yang misteri. Ini banyak pengalaman di Gunung Padang ini, dan itu fakta Pak, karena ini sangat luas sekali. Tapi mungkin nanti sambil bertanya sambil berjalan
mungkin bisa saya jelaskan kembali. Untuk pemaparan secara formal dicukupkan sekian. Mohon maaf mungkin yang saya lontarkan ini ada salahnya, mungkin itu hanya kebodohan saya. Dan jika ada benarnya semata-mata taufik dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak tutup saya tidak